Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Jangan lupa Ustadz dan Ustadzah yang ada di SDIT Mani, kalian doakan juga sehat walafiat. Kali ini Ustadz akan melanjutkan pembahasan di buku PAI. Silahkan dibuka bab yang terakhir, ya, bab yang ke-10. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang perbedaan antara infak dan sedekah. Ya, Ustaz berharap kalian yang karena kalian sudah membahas dan mempelajari perbedaan infak dan sedekah, ayo diamalkan, dipraktekkan, ya, karena kemarin sudah kita bahas manfaat infak sedekah luar biasa. Oke anak-anak, langsung saja silahkan dibuka buku PAI-nya, ya, halaman yang bentar, tunggu 1 menit, ya. Alhamdulillah nggak sampai 1 menit, ya. Halaman yang ke-96 teman-teman, ya, halaman ke-96. Silakan dibuka halaman 96. Oke. Seperti biasa Ustadz sampaikan dulu yang akan kita bahas adalah kisah teladan Nabi Yunus, kisah teladan Nabi Zakaria, kisah teladan Nabi Yahya, kisah teladan Ashabul Kahfi. Ya, ini yang akan kita bahas. Nah, seperti biasa anak-anak, sebelum Ustadz melanjutkan pembahasan ini, Ustadz minta kepada kalian untuk membaca terlebih dahulu sebelum kalian melanjutkan nonton video pembelajaran ini, ya, supaya kalian lebih paham dan lebih menguasai materi ini, ya. Kalau paham dan menguasai materi kan enak, kalian melihat video pembelajaran ini lebih mantap, ya. Oke. Ini ada gambar memohon ampun kepada Allah, ada masyarakat yang menaikkan kapal, kemudian ada orang yang berdoa, menunduk ada yang sujud, sholat. Nah, ya, ayo kita bahas tentang Nabi Yunus dulu, ya. Kita tahu Nabi Yunus ini adalah nabi yang ditelan oleh ikan, ya. Ditelan oleh ikan. Makanya beliau itu disebut mengalami kehidupan dalam 3 kegelapan. Kegelapan dalam perut, kegelapan di lautan, dan kegelapan malam. Nah, ini 3 kegelapan. Kegelapan di perut ikan, kegelapan di lautan, kegelapan di malam hari. Nah, Nabi Yunus ini seperti nabi-nabi yang lain, anak-anak, teman-teman, tilmidah, mengajarkan tentang akidah, ketauhidan. Nah, karena mengajarkan tentang itu, maka para nabi itu sama. Yang diajarkan mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sama, mengajarkan tentang keesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja, Nabi Yunus namanya Yunus bin Matta. Jadi berdakwah di penduduk Ninawa, ya, daerah Irak, ya, di daerah Irak, Ninawa, ya, di daerah Irak, yang waktu itu penduduknya itu menyembah berhala. Seperti biasa, kalau orang menyembah berhala itu berarti dia tidak punya agama. Nah, begitu. Namanya pagan, ya, menyembah bebatuan, menyembah makhluk, itu namanya bukan beragama, ya. Kalau gitu, ya. Selanjutnya nih, akhirnya Allah mengutus kepada penduduk Ninawa, mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk mengajak mereka menyembah kepada Allah. Nah, Nabi Yunus mengajak, ya, supaya mereka tidak menyembah kepada Allah. Seperti biasa, jadi orang-orang yang tidak mau menyembah kepada Allah itu, ya, cuman mereka bisa mengolok-olok, kemudian mengintimidasi Nabi Yunus, ya. Mereka menghina Nabi Yunus, seperti itu. Mereka marah kepada Nabi Yunus seperti biasa, ya. Jadi orang kalau diajak kebaikan terus nggak mau, dia akan melakukan seperti itu. Tapi Nabi Yunus terus membimbing kaumnya, mengajak kaumnya dengan sabar, lemah lembut untuk menyembah kepada
gitu ya. Tapi sekian lama mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Yang akhirnya Nabi Yunus meninggalkan mereka. Maksud hati untuk berdakwah ke tempat yang lain, gitu ya. Maksud hati untuk berdakwah ke tempat yang lain, meninggalkan mereka dengan perasaan dongkol. Nah, Ustaz, katanya Nabi nggak boleh marah, gitu ya. Nabi itu punya sifat basyariah, anak-anak. Basyariah itu sifat kemanusiaannya itu ada. Dia bisa sakit, bisa senang, bisa sedih, bisa lapar, bisa sembarang semuanya. Sifat manusianya sama dengan Nabi Yunus, satu marah kemudian meninggalkan kaumnya. Nah, meninggalkan kaumnya, terus beliau naik perahu di tengah-tengah lautan. Perahunya ini nggak seimbang, nggak mampu untuk membawa muatan manusia dan barang-barangnya. Diundi nih anak-anak, diundi. Setelah diundi, keluar Nabi Yunus, nama Nabi Yunus. Orang-orang tahu ini orang soleh, ini orang alim, ini orang yang baik, gitu ya. Nggak tega. Diundi lagi, keluar lagi nama Nabi Yunus. Diundi lagi, keluar lagi nama Nabi Yunus. Akhirnya dengan terpaksa harus dilempar ke tengah lautan. Karena untuk menyelamatkan semua orang. Kalau tidak dilempar satu orang, dikurangi satu orang, maka akan semuanya tenggelam, maka mengambil bahaya yang lebih sedikit. Nabi Yunus yang dilempar. Saat dilempar itulah Nabi Yunus ditelan oleh ikan. Ya, di dalam perut ikan gelap. Dalam perut ikan sangat gelap. Nabi Yunus mohon kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, baca istighfar atas kesalahan yang beliau lakukan. Akhirnya oleh Allah kemudian diampuni kesalahan Nabi Yunus, dan Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Itu kisah tentang Nabi Yunus. Sekarang Nabi Zakaria, anak-anak. Jadi Nabi Zakaria ini nabi yang berharap lama sekali untuk mendapatkan keturunan. Ya, tapi sampai umur yang sudah hampir sepuh belum dapat, sudah hampir tua belum mendapatkan keturunan. Tapi beliau terus beribadah kepada Allah, minta kepada Allah ya supaya diberi keturunan. Akhirnya membuahkan hasil dengan berdoa terus-menerus mohon kepada Allah supaya diberi keturunan. Akhirnya hamil istrinya, lahirlah seorang bayi yang kemudian diberikan nama Yahya. Ya, diberi nama Yahya. Nah, Nabi Zakaria wafat tanpa meninggalkan seorang pengganti, karena waktu itu Nabi Yahya masih kecil, ya, masih kecil. Nah, kan tadi sebutkan Nabi Yahya ini, Nabi Zakaria ini punya putra dalam umur yang sudah sepuh. Ya, akhirnya tidak ada pengganti karena Nabi Yahya masih kecil. Ya, akhirnya kehilangan pemimpin. Kemudian karena kehilangan pemimpinnya, kehilangan orang-orang yang orang soleh yang mengingatkan perilaku kaumnya. Nah, kemudian kaumnya itu kembali maksiat, mungkar, ingkar kepada Allah. Hanya ada yang enggak menyembah kepada Allah, ya, mengurangi isi kitab. Waktu itu Nabi Zakaria membawa risalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab apa? Taurat. Gitu ya. Kitab Taurat, Nabi Zakaria mengajarkan itu kepada kaumnya. Berarti Bani Israel. Nah, orang-orang Bani Israel semua hatinya nih sakar PDW, ya, mau nambah Taurat, mau ngurangi Taurat, isinya Taurat, ya terserah mereka. Itu gak boleh kitab, karena kitab suci. Nah, sebagai orang yang diserahi amanah untuk melindungi Siti Maryam, ya, Siti Maryam. Jadi Siti Maryam ini keponakannya Nabi Zakaria.
sebelum Nabi Zakaria mendapatkan momongan yang tadi saya sampaikan, Nabi Yahya kecil, ya. Jadi beliau ini mengasuh Siti Maryam. Nah, mengasuh Siti Maryam. Akhirnya Siti Maryam ini orang perempuan yang ahli ibadah, seorang perempuan yang ahli ibadah. Tiap hari beribadah kepada Allah, tiap hari, ya. Akhirnya beliau mendapatkan keistimewaan oleh Allah, diberi makanan yang tanpa diminta sudah ada, buah-buahan, apapun ada, ya. Di musim panas yang nggak ada apa-apa, tapi masih ada buah-buahan, gitu ya. Nah, ini kisah tentang Nabi Zakaria dan Siti Maryam. Jadi Siti Maryam ini wanita solihah yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, ya, yang akhirnya oleh Allah diangkat menjadi seorang walinya Allah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian sesuatu yang nggak mungkin menjadi mungkin karena Allah suka. Makanya kalian, kalau kalian suka beribadah kepada Allah, sholatnya nggak ketinggalan, membantu orang tua, sopan kepada yang lainnya, menghargai orang lain, gitu ya. Kalian akan bisa jadi diangkat oleh Allah menjadi seorang wali. Itu. Nah, itu ya. Jadi ini kisah tentang Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya itu putra dari Nabi Zakaria. Kalau Siti Maryam adalah keponakan dari Nabi Zakaria. Sebelum mempunyai putra Nabi Yahya, Nabi Zakaria sudah meminta keponakannya tinggal di rumahnya, ya, untuk jadikan anak, gitu ya. Selanjutnya anak-anak, teman-teman, tilmid-tilmidah, kita akan belajar tentang kisah Nabi Yahya alaihissalam, ya. Nah, tadi sudah dijelaskan di atas tadi itu, Nabi Yahya adalah putra dari Nabi Zakaria. Jadi Nabi Yahya ini orang yang anak yang pandai, yang cerdik, berpikiran tajam di usia mudanya. Jadi memang para nabi begitu nih anak-anak. Jadi para nabi itu oleh Allah diberi kemampuan kecerdasan yang di atas rata-rata, di atas kecerdasan umatnya. Nah, ya. Nabi Yahya juga orang teguh pendirian, berdakwah, ya, menyampaikan risalah Allah, menyampaikan pelajaran tentang keesaan Allah. Nah, kebetulan Nabi Yahya harus berhadapan dengan Raja Herodes. Ya, Raja Herodes ini dia menikahi anak tirinya. Ya, waktu itu nggak boleh kan menikah dengan anak tirinya, jadi nggak boleh. Nah, tapi Herodes nggak mau karena lihat anak tirinya cantik, ya, cantik. Nah, akhirnya Raja Herodes ini ingin menikahi anak tirinya, dan itu dicegah oleh Nabi oleh Nabi Yahya. Ya, Nabi Yahya terus melawan kepada Raja Herodes. Dia ancam mau dibunuh, diapakan begitu ya. Tetap Nabi Yahya jalan aja. Tidak peduli karena ini sebuah kebenaran, ya, dakwah, sebuah kebenaran. Ini nggak boleh dilanjutkan perbuatan seperti itu karena bagaimanapun itu anakmu, kan begitu. Nah, terus dilawan oleh Nabi Yahya. Akhirnya Nabi Yahya harus berhadapan dengan Raja Herodes yang waktu itu berkuasa. Gitu ya, Nabi Yahya, Nabi Zakaria ini satu masa. Cuman saat Nabi Nabi Yahya masih kecil, Nabi Zakaria sudah wafat, seperti yang sudah bisa diceritakan di atas. Nah, berdasarkan kisah Nabi Yahya di atas, kita dapat mengambil suri teladan, yaitu kita memiliki sikap yang tegas, mengatakan yang benar. Ya, benar adalah benar, salah ya salah, begitu. Ya. Penolakan Nabi Yahya terhadap apa yang dilakukan oleh Raja Herodes, ya, itu kan kebenaran yang tidak bisa ditolak, begitu, harus disampaikan, begitu, ya. Ucapan dan perbuatan Nabi Yahya selalu diikuti karena beliau menjadi panutan, suri teladan masyarakat yang ada waktu itu. Nah, selain itu sikap hormat Nabi Yahya kepada orang tua dan taat kepada Allah
menjadi teladan bagi orang lain, ya, bagi orang lain. Ini yang bisa kita pelajari, ketegasan, ya, ketegasan tentang kebaikan, dakwah, menyampaikan kebaikan kepada orang lain yang bisa kita ambil pelajaran dari Nabi Yahya. Selanjutnya anak-anak, kita belajar tentang ketegasan Nabi Isa, kisah teladan tentang Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa ini diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Memang mereka dari keturunan Bani Israel. Nabi Isa juga sama, ya. Jadi Nabi Isa ini putra siapa tadi? Siti Maryam. Jadi mulai Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Siti Maryam, Nabi Isa ini satu keluarga, gitu ya, satu keluarga. Nah, Nabi Isa diutus oleh Allah kepada Bani Israel juga, dan kebetulan Nabi Isa ini termasuk dari Rasul Ulul Azmi. Apa Ustadz Rasul Ulul Azmi itu? Seperti yang Ustadz sudah jelaskan beberapa pertemuan yang lalu, atau di kelas 5 sudah dibahas, Rasul Ulul Azmi itu yang punya keteguhan, tekad, keinginan yang kuat, ya, tekad, keinginan yang kuat. Makanya kemudian disebut dengan Rasul Ulul Azmi, ya. Nah, Nabi Isa ini juga bisa disebut dengan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih atau disebut dengan Isa bin Maryam. Ya, Isa bin Maryam karena putra dari Siti Maryam. Dan kebetulan anak-anak, Nabi Isa ini enggak punya bapak. Karena Allah ingin menunjukkan perempuan itu bisa hamil meskipun tidak ada bapaknya. Dan Allah menunjukkan itu kepada Nabi Siti Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Ustaz, sekarang ada perempuan yang enggak menikah tapi punya anak. Oh, itu enggak bisa disamakan. Kalau zaman sekarang punya anak tapi enggak ada bapaknya, berarti dia melakukan hal yang enggak baik. Ya, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Nah, Nabi Isa berdakwahnya di Palestina, ya. Berdakwahnya di Palestina. Dan kebetulan nama Nabi Isa itu disebut dalam Al-Quran 25 kali. 25 kali. Oke, anak-anak, lanjut nih. Sekarang apa sih mukjizat Nabi Isa? Ini berbicara dengan manusia ketika masih bayi atau masih dalam buayan. Jadi Nabi Isa itu bisa berbicara dengan orang dewasa yang ngajak berbicara dia. Langsung bisa. Itu Nabi Isa. Dapat menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu. Ya, buta dapat disembuhkan. Dapat menyembuhkan orang berpenyakit lepra. Lepra itu belang, anak. Jadi kalau kamu lihat ada orang yang kulitnya itu belang-belang, ada putih, yang putih banget itu ya. Berarti itu lepra dan itu bisa disembuhkan. Bisa di masa Nabi Isa. Anda harus operasi. Kalau sekarang operasi, tapi di zaman Nabi Isa cukup didoakan, disentuh oleh Nabi Isa, selesai sudah, kembali lagi. Gitu ya. Itu mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Gitu ya. Nah, berdasarkan kisah Nabi Isa di atas yang bisa kita ambil pelajaran menjadi suri tauladan, kita menjaga hormatan diri, kehormatan orang tua, keluarga seperti yang contohkan Siti Maryam, ibunda Nabi Isa. Tadi saya jelaskan ke kalian kalau Siti Maryam itu tidak pernah berbuat yang maksiat kepada Allah, tapi kok punya anak. Tadi sudah jelaskan. Ya, kita harus berani berkata yang benar. Kemudian kita harus meyakini bahwa Nabi Isa adalah seorang Rasul, bukan Nabi biasa atau bukan Tuhan. Jadi kita jangan meyakini Nabi Isa itu Tuhan, nggak boleh. Nabi Isa itu manusia seperti kita, cuma oleh Allah dibekali wahyu untuk menuntun manusia ke arah yang baik, yang lebih baik menyembah kepada Allah, gitu loh ya. Jadi bukan orang Tuhan. Ya, kita meyakini bahwa Nabi Isa diberi wahyu berupa kitab suci Injil. Harus yakin, kita sudah paham gitu ya. Kita harus menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Suci. Ini memang menyembah kepada Allah ini bagian dari tugas para nabi untuk mengajak seluruh manusia menyembah kepada Allah. Kita meyakini bahwa orang yang takwa
pasti dilindungi oleh Allah seperti Nabi Isa yang dikejar-kejar pasukan Romawi untuk disalib, tapi Allah menyelamatkannya. Jadi Nabi Isa ini harus berhadapan dengan raja yang waktu itu berkuasa, ya, karena Nabi Isa mengajak menyembah kepada Allah, tapi raja itu tidak mau. Akhirnya Nabi Isa dikejar-kejar mau dibunuh. Tapi diselamatkan Allah, diangkat ke langit. Dan besok Nabi Isa ini adalah di akhir zaman akan diturunkan lagi oleh Allah, tapi tidak membawa agama baru, melanjutkan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tetap sholatnya 5 waktu, ada zakat, ada puasa, ada haji dan lain sebagainya. Gitu ya. Sekarang kita akan bahas kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini anak-anak menceritakan 7 orang pemuda dan seekor anjing yang tidurnya itu selama 309 tahun. Masya Allah. Tidur 309 tahun. Jadi 7 orang ditambah seekor anjing. Ya, 7 orang ditambah seekor anjing. Selama 309 tahun. Masya Allah. Tidur segitu banyak, segitu lamanya. Gitu ya. Nah, Ashabul Kahfi ini menceritakan perjuangan 7 pemuda yang dikejar-kejar oleh raja waktu itu, raja Romawi, ya, gubernur Romawi, penguasa Romawi yang namanya Dakianus, ya, raja Romawi yang akhirnya 7 pemuda ini harus menyelamatkan dirinya. Kalau 7 pemuda ini tidak menyelamatkan dirinya, habis, bisa ditangkap, bisa dibunuh, ya. Karena ingin menyelamatkan dirinya, maka 7 pemuda dan seekor anjing ini harus menjauh dari kerajaan itu, dari kota itu, dari Romawi itu, kemudian masuk ke dalam gua. Nah, gitu ya. Nah, akhirnya tidur selama 309 tahun. Nah, gubernur itu namanya Dakianus. Ya, Dakianus itu penyembah berhala, ya, yang ada di Syam. Syam itu kalau sekarang Syria. Kebetulan waktu itu dikuasai oleh Romawi. Karena penguasa ini Romawi ini tidak menyembah Allah tapi menyembah berhala, akhirnya seluruh penduduk yang ada di situ harus menyembah berhala. Tapi 7 pemuda ini tidak mau menyembah berhala. Akhirnya bagi orang yang tidak mau menyembah berhala dihukum, sampai ada yang dibunuh, ada yang disiksa, ya. Akhirnya 7 pemuda ini harus berpindah, menyepi, menyelamatkan dirinya ke dalam sebuah gua. Ini Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah, yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi berarti Ashabul Kahfi ini orang-orang yang teguh pendiriannya, keyakinannya untuk selalu menyembah kepada Allah. Meskipun waktu itu harus bertentangan dengan penguasa, bertentangan dengan masyarakat yang waktu itu juga menyembah berhala. Nah, gitu. Akhirnya sekali lagi anak-anak, Ashabul Kahfi ini harus menyepi atau mengamankan dirinya masuk ke dalam gua sampai tidur 309 tahun. Ya. Akhirnya kemudian selama itulah Allah kemudian membangunkan dengan cara apa? Dengan cara sinar matahari itu tidak Allah menjaga mereka dengan cara sinar matahari itu nggak masuk ke dalam gua. Nah, gitu. Jadi nggak ada rasa panas karena nggak ada sinar matahari. Jadi dijaga oleh Allah. Matahari nggak masuk ke situ, akhirnya nggak tahu ini sudah siang atau malam atau pagi atau sore, nggak tahu mereka. Ya. Nah, akhirnya Allah membangunkan mereka jauh sebelum jauh setelah Dakianus tadi itu Dakianus tadi itu tidak memimpin lagi. Nah, salah satu dari Ashabul Kahfi ini, 7 pemuda ini kemudian keluar membawa uang untuk membeli, bahan makanan. Nah, karena mereka sudah bangun, kok kayaknya lama tidurnya ya, bangun ya, kelaparan, keluar beli makanan.
Nah, saat berada di keramaian itu Jahiran, loh ini kok sudah berubah, bukan Dakianus lagi yang memimpin kayaknya. Ya akhirnya oleh penduduk diceritakan kalau sekarang yang memimpin bukan Dakianus, tapi seorang penguasa yang sudah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Maka yang bisa kita ambil pelajaran dari Ashabul Kahfi ini, ayo satu, kita kalau mohon perlindungan, mohon kepada Allah. Kalau kita minta sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada yang lain. Gitu anak-anak ya. Cukup. Semoga kisah dari Nabi Zakaria, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Ashabul Kahfi ini memberikan semangat kepada kita untuk bisa lebih baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ingatkan, kalau kalian butuh sesuatu, ayo mintalah kepada Allah, bukan minta kepada yang lain. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Tolong tetap berdoa, mohon kepada Allah, semoga kita diberi sehat oleh Allah, kita aman ya, sehat walafiat. Semoga segera kita bisa sekolah seperti dulu lagi. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.